Shalom, puji Tuhan, sehat walafiat. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan kembali melanjutkan apa yang saya sudah sampaikan di minggu lalu, bicara tentang potret diri kita. Bagaimana kita melihat diri kita, bagaimana orang lain melihat kita, dan bagaimana Allah melihat kita. Nah, mari kita kembali membaca di dalam 2 Samuel pasal yang ke-7, ayat yang ke-18. 2 Samuel pasal yang ke-7, ayat yang ke-18. Kita baca bersama-sama kembali, 2, 3. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini." Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, potret diri kita, siapa kita, akan banyak dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama adalah faktor dari orang lain. Apa kata orang tentang diri kita, maka kita siapa akan menjadi seperti dikatakan orang tentang diri kita. Nah, kemudian juga dipengaruhi oleh diri kita sendiri dan bagaimana kita memandang diri kita sendiri. Bagaimana kita meyakini tentang diri kita. Kalau kita meyakini diri kita, aku orang yang malang, maka saya adalah orang yang malang. Tapi kalau saya berkata dalam diri, saya yakin saya adalah orang yang dikasihi Tuhan, maka saya akan menjadi orang yang percaya diri. Nah, kemudian siapakah kita juga dipengaruhi oleh apa kata Tuhan tentang kita. Nah, siapa kita adalah seperti yang Allah katakan tentang diri kita. Dan inilah yang paling tepat. Sesungguhnya cara pandang kita melihat potret diri akan mempengaruhi sikap, kemudian respon dan perilaku kita. Baik terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, juga terhadap Tuhan. Nah, siapakah kita yang sesungguhnya? Maka bisa kita lihat di sini adalah kita sudah belajar. Poin pertama adalah kita ini orang yang spesial, orang yang unik, tidak sama dengan yang lain. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi kita benar-benar berbeda. Kita makhluk yang paling spesial di mata Tuhan. Berbeda semua dari ciptaan yang lainnya. Kelebihan kita yang kita miliki, salah satu diantaranya karena Allah menghembuskan nafasnya dalam hidup manusia, dalam bentuk tadinya tanah liat menjadi hidup, ada roh Allah yang tinggal di dalam diri kita. Roh Allah yang tinggal dalam diri kita menghidupkan kita yang tadinya cuma tanah liat menjadi hidup. Itu sebabnya kalau roh Allah kembali ditarik, maka kita akan meninggal. Nah, roh Allah ini memiliki kapasitas kemampuan di mana roh Tuhan bisa tinggal dalam diri kita, yaitu Roh Kudus. Dan roh manusia, ya roh Allah yang menjadi roh manusia ditaruhnya, maka juga memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan Tuhan, berhubungan dengan Tuhan, dan juga memiliki kerinduan dekat dengan Allah. Itu sebabnya maka kepada kita perlu untuk memaksimalkan fasilitas kemampuan yang tidak dimiliki oleh makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu kita perlu rajin berdoa, kita perlu untuk ikuti persekutuan doa yang ada yang di tempat ini di hari Sabtu setiap pagi. Kita juga perlu rajin beribadah karena dengan ibadah roh kita akan dibangun, roh kita diberi makan, ya, kita bisa menggunakan fasilitas berkomunikasi dengan Tuhan, kita bisa mendengar suaranya, bahkan juga melalui kasela-kasela yang ada, kita belajar firman, ya, kita bisa bersekutu bersama. Kemudian hal yang kedua yang juga sudah kita pelajari adalah bahwa saya dan saudara selain menjadi makhluk yang unik, selain makhluk yang spesial, maka kita juga adalah orang yang terdekat dengan Allah. Tidak ada makhluk lain yang terdekat dengan Allah selain saudara dan saya. Kenapa dikatakan kita terdekat? Ada 2 hal. Yang pertama, kita ini adalah anaknya Allah. Seperti Efesus 1 ayat 5 berkata, dalam kasih, perhatikan ayat ini sangat baik.
Ia menentukan kita dari semula melalui Yesus Kristus menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Jadi orang Kristen itu adalah orang yang paling dekat dengan Allah. Dan karena itu saking dekatnya maka kita diangkat menjadi anak, dengan status anak kita bisa berkata kepada Allah Bapa. Coba bayangkan agama-agama lain mungkin bisa dibayangkan cukup jauh. Ada agama yang harus dengan teriak-teriak, harus dengan toa. Ada agama yang bilang Om, ya, Om Swastiatu, Om Itofut dan lain sebagainya. Om, tapi kita Bapa. Nah, Bapak Ibu Saudara, selain juga kita sebagai anak, kita juga adalah sahabat. Katanya kita ini bukan lagi cuma hamba, tapi kita diangkat derajatnya, kita adalah sahabat. Kalau hamba cuma diperintah begitu aja, kita nggak dikasih tahu apa-apa yang lebih dalam. Tapi Tuhan suka curhat. Karena itu dia katakan kita ini sahabat, menjadi teman di mana Tuhan curahkan isi hatinya kepada kita. Dia akan berbagi hati, dia berbagi pikirannya. Dengan begitu kita akan memahami sebenarnya apa yang menjadi hati dan pikiran Tuhan. Dan jika kita memahami apa yang menjadi hati dan pikiran Tuhan, maka tentunya yang diharapkan bahwa kita dapat juga melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Nah, Tuhan angkat kita menjadi kawan sekerjanya Allah. Allah punya hati, Allah punya pikiran selalu kepada jiwa-jiwa, yaitu kepada saya, kepada saudara. Apa yang Allah harapkan adalah keselamatan kita. Allah ingin mengembalikan citra hidup diri kita ini seperti awal mulanya gambar diri Allah yang rusak karena dosa. Jadi Allah sangat memperhatikan jiwa-jiwa. Itu sebabnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan hanyalah sekedar bagaimana supaya jiwa-jiwa ini dapat bertumbuh dalam Tuhan. Tapi bukan kegiatan yang menjadi fokusnya Allah, tapi tetap diperhatikan apakah kalau saya ikut kegiatan A, kegiatan B, kegiatan C, maka jiwa rohani kita terbangun, kita makin cinta Tuhan, makin dekat sama Tuhan, makin setia sama Tuhan atau tidak. Atau kita meresponnya malah cuma hura-huranya doang yang kita suka. Kalau kemudian gak ada hal-hal yang menyenangkan secara daging, maka kita tidak suka ikut di situ. Bukan itu. Yang Tuhan inginkan adalah kembali lagi bahwa kita ini fokusnya Allah. Ya, jadi mari kita juga perhatikan teman-teman kita yang gak datang nih sekarang siapa. Karena mereka itu juga adalah orang-orang yang dicari Allah. Selain saya dan saudara diharapkan datang kepadanya, tapi orang lain juga tentunya diharapkan datang. Sekali lagi bahwa Tuhan tempatkan saya saudara sebagai sahabat bukan secara cuma-cuma. Allah ingin punya teman untuk bisa membuat orang teman-teman tadi membantunya. Jadi harusnya kita juga bisa membantu Allah dalam rangka memenuhi apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Nah, selanjutnya ini yang kita pengen supaya kita bisa memahami lebih jauh. Masih ingat yang pertama tadi saya adalah orang spesial dan unik. Diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kemudian yang kedua, orang yang terdekat dengan Allah. Tidak ada yang lain. Jadi kita terdekat. Kalau udah paling dekat, ya jagalah kedekatan itu. Sehingga kita tidak lagi menjadi orang yang jauh dari Tuhan. Nah, yang ketiga, kita ini adalah orang pilihan. Nah, kita ini orang pilihan Allah. Saya dan saudara dalam Ulangan pasal 7 ayat yang ke-6 dan 7 berkata begini. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi. Coba bayangkan bahwa kita dipilih oleh Tuhan dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena engkau lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Nah, kita lihat di sini bahwa kita ini adalah orang-orang pilihannya Tuhan.
Di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16 bagian pertama, dikatakan bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi saya ini dan saudara adalah orang-orang pilihan, bukan orang sembarangan. Karena itu kita harusnya bersyukur, kita harus berbangga bahwa saya ini orang yang dipilih Tuhan. Tetapi sekali lagi ingat, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Karena itu ketika kita nanti dipilih oleh Tuhan, maka kita sepatutnya juga bisa memperlakukan diri kita sebagai orang-orang pilihan itu. Kata kudus dalam terjemahan bahasa aslinya itu dipisahkan. Bahwa Allah memisahkan kita dari semua orang-orang lain. Kita dikuduskan, kita dipisahkan untuk Allah. Dan pemilihan Allah itu bisa berupa bisa berupa kolektif secara bersama-sama sekumpulan orang atau yang dikatakan umat, atau juga bisa menjadi yang sifatnya pribadi individu. Jadi umat Israel itu sebagai umat, ya, kolektif orang-orang itu yang dikatakan kamu ini umatku, umat pilihan aku. Itu secara kolektif bersama-sama. Kumpulan orang-orang Kristen, orang-orang percaya kepadanya secara kolektif dipilih oleh Tuhan. Di antara semua kepercayaan lainnya. Tetapi secara pribadi juga Allah memanggil pribadi-pribadi untuk dipilihnya. Nah, kita dipilih bukan untuk dibinasakan. Kita dipisahkan bukan untuk menjadi tempat pemurkaannya Allah. Kita dipilih itu bukan untuk dipermainkan. Tetapi kita dipilih tadi menjadi umat kesayangan. Jadi kita dipilih untuk disayang. Wah, luar biasa. Kalau saya dipilih untuk disayang, itu sangat tentunya semua orang kepengen banget. Kalau saudara pilih saya untuk disayang, saya terima kasih. Kita dipilih juga untuk diselamatkan. Jadi dipisahkan supaya kita diselamatkan. Supaya tujuannya Allah, di mana aku ada, kamu berada. Jadi kita dipilih untuk bisa bersama-sama dengan Tuhan. Mengingat tadi kita ini adalah pada dasarnya orang yang terdekat. Orang yang ada di hati Tuhan, orang yang ada di pikiran Tuhan. Dan orang yang ada di dalam rencana Tuhan. Itu sebabnya Alkitab berkata juga, aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu masing-masing. Allah buat rancangan, rencana pribadi. Tetapi bacaan kita tadi yang saya tekankan di Efesus pasal 1 bahwa kita dipilih ini bukan karena faktor kita layak. Jadi kalau ada saudara yang dipilih, putri-putri di antara putri dipilih oleh pemuda, pemuda dipilih oleh putri bukan karena mungkin faktor ganteng. Banyak orang kadang-kadang memilih cuma melihat secara fisik. Sekali lagi, kalau orang yang sudah menikah pasti akan tahu asam garamnya. Dia akan tahu bagaimana kehidupan ini cuma tidak sekedar menikmati secara fisik. Tetapi kehidupan ini juga harus ada di dalamnya batin. Saudara punya pasangan cantik, ganteng. Tapi saudara hidupnya gak nyaman. Sama dia gak enak terus. Miskomunikasi, misunderstanding. Salah melulu, salah paham melulu. Gak bisa sejalan. Saya mau ini, kamu mau itu. Saya maksud begini, kamu maksud begitu. Capek. Anak sama orang tua.
Orang tua seringkali salah. Tak kasih uang banyak, semua dipenuhi. Sekolah dikasih bagus. Tapi, Pa, Ma, aku bukan cuma butuh ini. Aku butuh kamu. Maka ada perumpamaan kan dikatakan, sampai anak nabung. Bahkan kurang tuh, waktu dia tanya, Pa, Papa digaji 1 hari dapat berapa? Dihitung per harinya berapa. Bahkan dihitung lagi per jamnya berapa. Kemudian dia buka, dia ingat celengan saya cuma sekian, tapi kurang. Pak, boleh nggak pinjam 15.000? Papanya bingung untuk apa. Akhirnya dikasih. Dia bongkar celengan, dia tambahin 15.000 pinjaman, dia bawa ke papa. Pak ini Pak, kasih waktu 1 hari papa libur. Gaji papa 1 hari saya bayar. Cuma papa bermain dengan saya. Kadang kalau udah orang tua, beda ya. Waktu anak, butuh orang tua. Tapi ketika anak sudah besar, beda loh. Dia gak butuh sama orang tua. Dia butuh sama teman yang lain. Apalagi sama pacar. Ya kan? Lebih senang sama pacar. Ya, benar loh. Sampai akhirnya orang tua bilang begini. Ya kan, nak, kasih waktumu buat papa. Gantian dah. Saya suka bilang sama, iya lagi itu saya suka bilang kan, peraturan sama Adi sama Leo. Ya, hari Minggu, hari keluarga. Kamu boleh Senin sampai Jumat kerja. Ya kalau ada mau Sabtu kerja pun tak apa. Sabtu kadang-kadang mau wakuncar boleh. Tapi Minggu sama keluarga. Kenapa? Orang tua pengen juga dekat. Nah kembali lagi ke yang tadi. Kan? Kita dipilih secara tadi kolektif ya. Kolektif dan secara individu pribadi. Nah sebagai orang pilihan tadi, bukan karena yang tadi. Sekali lagi untuk anak-anak muda, ya kan, untuk orang-orang yang masih cari pasangan hidup, percayalah, fisik nggak menentukan kebahagiaan. Fisik dibutuhkan saat Anda muda. Fisik itu sama sesaat. Bukan nggak perlu, perlu banget. Kita punya pacar yang hidungnya cuma pesek doang, ya kan? Nggak enak juga dilihat ya kan. Begitu lihat yang lain indah, aduh gitu kan. Nggak enak. Pilihlah yang baik. Tetapi jauh lebih baik pilih di dalamnya. Inner beauty. Inner beauty itu kekal. Sekali lagi saya bilang sama teman saya, dulu waktu kerja kita selalu bersama-sama. Saya lebih dekat anak buah perempuan biasanya. Banyak anak buah perempuan di tempat saya. Jadi kalau pulang suka bareng gitu kan ya. Ada 2 angel yang selalu suka dampingin saya. Kalau pulang ikut bareng begitulah ya. Nah jadi sama orang-orang ini saya suka bilang gitu kan ya. Jadi kalau nanti orang mau sama kamu, tanya dia. Kamu mau sama saya karena saya cantik? Karena saya ini memang cantik begitu kan. Tapi kalau cuma karena cantik nanti kamu keriput. Betul kan? Nggak selamanya ya, nggak selamanya. Yang tua, yang muda ya kan awalnya bagus, jalannya enak. Tapi bongkok juga ya kan? Bongkok juga kan? Betul nggak? Terus kalau udah bongkok begini, nggak bisa ditegakin lagi. Ya kan? Mau operasi plastik, makin jelek. Mau ditambal-tambal kayak gitu. Saya kebetulan orang yang sukanya nggak terlalu medok dandanannya. Karena kalau tambah kayak gitu, malah saya nggak suka gitu kan. Karena saya suka bilang kalau yang suka medok-medok itu perempuan yang di jalanan. Serius. Perempuan jalanan tuh banyak dipoles tuh. Perhatiin aja gitu. Bencong-bencong juga gitu. Kan? Jadi jangan kayak begitu gitu. Tampil aja natural gitu kan. Natural tuh enak. Aslinya kayak gitu. Ya kan? Tapi kalau dianya enak, ngomongnya enak, ngobrolnya enak semuanya. Itu damai loh. Bahagia itu bukan di fisik. Bahagia itu di sini. Nah jadi kalau dipikir yang Allah cari itu makanya bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Tapi manusia cuma lihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat
hati. Bukan soal fisik jumlahnya. Kenapa? Kalau jumlah Tuhan pernah marah gara-gara ada yang lupa. Kamu hebat bisa begini menang. Bukan karena jumlahmu banyak. Karena aku beserta kamu dan membela kamu. Jadi kalau Daud hitung tuh, suruh hitung prajuritnya. Dia punya kekuatan berapa, Tuhan marah bahkan dihukum dengan tulah. Ingat, jangan sombong katanya tuh. Jadi bukan karena itu. Tapi karena kasih karunia. Dan kembali lagi sesuai dengan katanya kerelaan kehendaknya. Baca tuh Efesus 1. Ya. Jadi dalam kasih ia memilih kita. Jadi dalam kasih. Jadi karena kasih Tuhan saya dipilih. Ada tokoh yang bernama Calvin. Dan dia terkenal dengan ajaran Calvinnya yang berkata saya dipilih oleh karena kedaulatannya Allah. Jadi Allah itu berdaulat. Allah itu punya kedaulatan yang gak bisa didikte oleh siapapun. Maka kalau saya pilih Dedi, gak pilih Samuel, ya itu kan ngomongnya saya. Gak boleh ada yang protes. Gak boleh. Tapi gak adil dong, kenapa Dedi? Kenapa saya kalau sama Dedi, apa aja saya perlakukan begitu istimewa? Saya lebih dekat, lebih ini. Ya kalau saya pilih, saya ajak kadang-kadang saya ngajak makan. Ayo Det, makan Det. Tapi Samuel nggak saya ajak misalnya kan. Itu terserah dong ngomongnya saya kan. Itu yang namanya kerelaan hati. Sesuai maunya saya. Jadi kita boleh iri? Nggak boleh. Kemudian kepada Allah sang pencipta kita boleh berkatakah? Kenapa Tuhan ciptakan saya kayak gini? Kenapa yang lain begitu? Juga nggak boleh. Dia pencipta. Dia punya tujuan. Saya mau jadikan, seperti yang kemarin saya bilang, ada penciptanya ini yang buat ini iPad kayak begini, sama ada yang bikin telepon. Nah iPad dengan telepon kan fungsinya berbeda. Betul ya? Berbeda. Kita nggak bisa mengharapkan telepon itu fungsinya sama dengan ini. Begitu juga saya dan saudara. Fungsinya berbeda. Allah jadikan saya kayak gini. Mungkin dalam pandangan rencananya Allah, blueprintnya Tuhan, saya nanti akan dipersiapkan jadi kayak gini nih. Tapi yang dia dipersiapkannya kayak gitu. Berbeda-beda. Berbeda-beda. Nah, jadi ajaran Calvin berkata, yaitu kedaulatan Tuhan. Nggak adil. Gak ada yang boleh protes, adil nggak adil. Siapa sih kamu? Gitu kan? Kok bisa berkata kamu nggak adil dan sebagainya? Betul? Nah, kalau sesuatu yang punya dia diperlakukan oleh pemiliknya, ada yang mau dibanting, habis itu saya udah nggak demen lagi saya jual, suka-suka dia kan, betul nggak? Betul kan? Saya baru beli misalnya barang, tapi waktu yang barang saya baru beli, tapi saya cuma 3 bulan saya pakai, habis itu saya jual, pindah beralih kepemilikan bukan milik saya lagi, kan? Ya terserah. Kalau kendaraan saya udah dikenal. Kalau biasanya orang-orang yang tahu kalau servis AC, kalau kendaraan saya suka diincar begitu. Pak, kalau mau dijual, kasih saya. Jadi saya kalau jual kendaraan biasanya nggak sulit. Kenapa? Dia tahu saya merawat kendaraan, gitu kan? Tapi kalau ada orang yang kemudian nggak merawatnya baik, kan orang tahu juga. Ah, gue takut beli sama dia. Takutnya nanti barangnya nggak kualitas. Nah, jadi seperti itu. Itu ajaran Calvin. Kemudian ada ajaran lainnya lagi. Calvin ya. Oke. Udah betul ya. Nah, coba perhatikan ajaran apa? Armenia. Nah, menurut ajaran Armenia kita dipilih dan ditetapkan Allah itu berdasarkan kemahatauannya Allah. Allah itu karena dia tahu saya akan nanti jadi kayak gini, ya dia pilih gini. Saudara gini, tadi ya kalau dibaca Efesus 1 ayat 5, coba tayangkan dulu deh Efesus 1 ayat 5. Boleh diulang?
Perhatikan ya. Dalam kasih, iya itu Allah ya. Telah, perhatikan. Kalau telah itu sudah ya. Menetapkan, menentukan kita dari semula. Bahkan sejak kita dalam kandungan ibu. Sebelum kita lahir. Dari semula. Yeremia 1 ayat 5, dari sejak kandungan dia kenal kita. Bahkan dia tetapkan si Yeremia menjadi nabi. Jadi itu yang namanya ada predestinasi. Nanti lebih jauh ini bicara tentang doktrin keselamatan. Saya punya khotbah tersendiri untuk itu. Jadi Allah ada predestinasi atas hidup saya dan saudara. Sejak saya lahir, sebelum saya lahir, dan sebelum saudara lahir. Waktu orang tua menginginkan saya, awal pertama pikiran mereka karena kepengen banget laki-laki di dalam keluarga, ya, blojor 1 perempuan, blojor 2 perempuan, blojor 3 perempuan, 4 perempuan lagi begitu, ya kan? Sampai minta perjanjian. Orang Kristen di sini bilangnya nazar, ya. Jadi waktu itu agama Konghucu nggak taat sama agama lah ya, tapi tetap percaya, kadang sembahyang begitu pakai hio. Nanti kita belajar tentang boleh nggak kita kayak gitu pakai hio, kan? Antara tradisi dengan memang ajaran ya nanti. Tapi kita nanti bicara akrab dulu. Nah, jadi saya kayak begitu kan, diminta begitu dengan perjanjian seperti yang kalau di Alkitab zaman dulu ternyata yang kayak gitu juga pernah begitu kan. Siapa itu si Samuel ya, betul ya? Dia minta kan, kemudian nanti akan diserahkan ke Tuhan gitu kan. Akan diserahkan ke Tuhan gitu loh. Jadi begitu juga saya tuh di awal pertama ya diminta supaya punya anak laki, kemudian nanti mau diserahkan sama Tuhan. Dalam kondisi kepercayaannya ketepekong gitu. Jadi saya harusnya seperti itu. Tapi itu kan planning manusia. Tapi rencana Tuhan ternyata dalam hidup saya dengan rencana orang tua kan berbeda. Ya, setelah saya lahir sampai ada gangguan pada orang tua karena nggak memenuhi perjanjiannya, sempat dibuang ke jalan di Gunung Sahari, dipungut lagi, ya, dibawa ke Tepekong berapa kali ke Caima. Harusnya saya gumbreng-gumbreng, tapi nggak jadi, begitu kan? Ada banyak hal yang lainnya gitu. Sempat juga ikut-ikut, ya tahulah didikan di Muhammadiyah kan, sempat juga belajar ngaji, ya, sholat, taraweh, puasa, begitu kan? Saya udah pernah juga ke masjid Istiqamah yang di Raja Wali itu masjid At-Taqwa, begitu kan? Udah pernah juga, ya udah pernah kayak gitu. Saya ngadain babi gara-gara pengaruh itu. Jadi dulu saya agak fanatik sampai saya kagak mau diajarin bahasa Mandarin, les. Saya pikir ini nggak boleh nih, Cina begitu. Jadi saya berontak juga jadi orang Cina. Jadi saya nggak mau, nyesel sekarang, nyesel banget. Tapi saya udah cobain babi, tenang aja. Itu setiap hari saya udah makan tiap kali. Jadi saya tahu babi itu kayak apa. Nah jadi kayak begitu ya. Nah kayak gitu. Nah sekarang kalau kayak gitu kan tetap nih. Sekarang coba perhatikan buat saya dan saudara masing-masing. Kita mungkin berpikir begini, aduh jalan hidup saya kayak gini. Kita nggak tahu endingnya. Selagi kita masih hidup, endingnya kayak apa nggak tahu. Tapi Allah tetap tahu. Dia tahu. Nah menurut ajaran tadi Armenia, kita itu ditetapkan selamat atau tidak selamat itu ditentukan. Jadi gini loh, ada orang nih udah nanti tahunya endingnya kamu selamat, endingnya kamu nggak selamat. Nah menurut ajarannya Armenia, orang yang ending yang kita belum tahu sekarang, mungkin sekarang saya jadi Kristen yang militan, tapi mungkin akhirnya jadi endingnya nggak selamat, bisa juga. Nah orang ajaran ini berkata karena Allah maha tahu akhir hidup kamu nanti kayak apa, jadi kamu memang kayak gitu. Artinya gini, kamu akan nanti respon pribadi kamu, ya kan semua ini nanti ditentukan responnya. Sekali lagi saya orang yang berpandangan Allah tidak tulis di Alkitab tentang siapa pengkhianatannya itu si Yudas Iskariot.
tapi bahwa Yesus pasti akan mati buat kita, ya kan ya, dan sebagainya. Ada orang yang mengkhianati, itu biasanya ada. Tapi aktornya, pemainnya siapa? Tergantung respon kita masing-masing dalam perjalanan hidup kita. Ada yang namanya reorientasi rencana Allah. Allah bisa mengganti. Maka dalam perjalanannya Yudas Iskariot nggak nyampe, diganti sama penggantinya kan, supaya tetap 12 murid. Begitu. Jadi ada terjadi dalam perjalanan hidup kita, bisa terjadi di tengah jalan. Jadi karena itu kalau di puncak jangan lupa diri, di bawah jangan rendah diri. Hidup ini berputar. Saudara hari ini miskin banget tapi barangkali jadi orang konglomerat. Itu banyak kok, banyak. Orang yang nggak sekolah ternyata bisa jadi pencipta itu mobil. Hebat. Banyak kok orang sukses kayak gitu. Gitu kan? Atau sebaliknya, begitu kan ya. Kayak Saul. Tragis hidup. Tergantung respon hidup kita. Tetapi GBI itu mempercayai kalau kayak gitu kan apa karena kedaulatan, apa karena kemahatauan Tuhan. Nah GBI itu di tengah-tengah. Ya karena Allah itu berdaulat dan Allah itu maha tahu. Jadi pada waktu kita ini dipilih, ditetapkan dari awalnya, yang endingnya sekarang saya nggak tahu kayak apa jadinya hidup ini, itu karena kedaulatan Tuhan sekaligus karena kemahatauan Tuhan. Tuhan tahu nanti saya punya respon kayak apa. Perjalanan hidup saya tadi, kalau dipikir tadi, saya sudah lewatin kayak begini. Saya udah lewatin mara bahaya. Saya udah lewatin masa-masa harusnya saya mati. Saya udah lewatin dari sejak kecil. Ya, yang udah mau nyaris tabrak, 1 bulan lebih, komplikasi penyakit tipes, lever. Saya kena lever. Itu komplikasi di waktu yang bersamaan, panas di atas 40, saya makan cuma makanan saringan, halus banget. Yang sudah disaring, bubur harus disaring lagi. Dalam keadaan miskin, gak bisa masuk rumah sakit, gak dirawat di rumah sakit. Tapi berobat ke dokter 2 hari sekali, di Jembatan Merah. Kan? Saya sudah lewati masa-masa itu. Nyaris mati di laut mati. Kan? Jadi masih bisa kayak gini. Bahkan sempat terakhir kan mengalami stroke, begitu kan ya. Yang harusnya nggak bisa jalan, nggak bisa ini, jadi orang cacat. Tapi masih bisa berdiri kayak gini. Tuhan punya rencana. Begitu juga atas hidup saya dan saudara masing-masing. Tuhan punya rencana. Kalau masih bisa tahan sekarang, jadi kayak gitu. Nah sekali lagi, kita ini orang pilihan. Saudara bisa sampai ke gereja ini, bisa jadi orang Kristen. Itu juga karena kedaulatan dan kemahatauan Tuhan. Jadi Tuhan tahu nanti kita merespon kayak apa. Saudara dengar sekarang firman, saudara mau berontak gak terima, saudara gak dengar, apa yang sedang saya ngomongin, saudara pikir yang lain, tapi saudara juga gak dengar. Tapi ada orang yang benar-benar serius, ada orang yang dapat berkat dari beribadah, ada juga yang pulang kosong gak dapat apa-apa. Juga ada, tergantung kita, responnya kayak apa, tergantung. Nah, sekarang udah tahu kayak gitu, saudara mau respon yang kayak apa? Udah tahu kayak gitu, mau responnya kayak apa? Waktu mau nyanyi, saudara merasakan hadirat Tuhan atau tidak? Saudara maunya merasakan apa enggak? Tergantung respon saudara. Saudara mau terima berkat atau tidak mau terima berkat? Saudara cuma mau memenuhi datang ibadah begini atau tidak? Ya terserah juga. Allah itu enggak maksud. Tapi Tuhan tahu akhir hidup kita. Oh sekarang kamu jatuh, nanti kamu bangun lagi. Atau kamu sekarang bangun, nanti jatuh lagi. Allah tahu. Tetapi sekali lagi, keselamatan. Kita dijamin keselamatan bagi mereka yang tetap tinggal di dalam Dia. Tinggal di dalam iman percaya. Coba saya kasih contoh misalnya waktu Mesir dihukum dengan tulah yang keberapa itu 10 ya. Apa tulahnya? Anak sulung mati. Betul kan? Nah supaya nggak mati anak sulung, apa tandanya? Ya, pintu gerbang olesin darah kan? Terus apa perintahnya? Nggak boleh ada yang keluar kan?
selama orang yang diolesin pintunya dengan darah, rumahnya itu, dan penghuni di dalamnya pasti selamat, dilewati dari maut. Tapi walaupun kamu sudah olesin gini, tapi kamu keluar dari rumah, kamu mati. Selama kita tetap percaya Yesus, Anda selamat. Mungkin di dalam lagi nakal tuh. Tetap selamat di dalam. Nggak peduli nakal apa enggak. Tapi begitu dia keluar, mati. Orang-orang yang keluar tinggalkan Tuhan, orang-orang yang kepahitan, orang-orang yang mengutamakan naik gaji, pangkat, dan lain sebagainya, dan jual imannya, mati. Orang yang suffering, menderita, tapi tetap pertahankan hidupnya, jadi Kristen. Orang yang miskin, punya keberadaannya apa adanya, susah, tapi setia beribadah, setia ikut ini, selamat. Saudara yang kaya, berpesta pora, punya pasangan begitu indah, punya mobil, punya rumah begitu baik, tapi hidup hura-hura, nggak selamat. Tergantung kita. Ini yang saya ingin supaya kita pahamin, potret diri kita ini jelas. Di pandangan Allah, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Allah lihat hati-hati kita. Kalau disuruh doa nggak usah takut. Aduh, aku nggak bisa, suaranya jelek. Yang dilihat Tuhan bukan suaranya yang bagus. Bukan kata-kata Anda indah. Tapi hati yang berpadu dengan Tuhan. Connect. Tuhan, Engkau baik, bukan cuma di ucapan. Tapi hati yang memang mengakui Tuhan, Engkau baik. Tuhan, Engkau berdaulat. Perlakukan aku apa yang menurut Engkau baik. Ini yang seharusnya. Yohanes 6 ayat 65 berkata begini. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Jadi tanda saudara itu orang pilihan adalah saudara itu beriman kepada Tuhan. Untuk jadi orang percaya itu sepertinya memang pilihan kita bisa. Saya dengar sebuah kesaksian Yusuf Roni itu. Dia bilang, tadi kan udah kenal dong ya siapa itu kan. Melotok banget di bidangnya. Dia itu sampai akhirnya tinggalkan kepercayaan yang sudah sekian ngelotoknya. Cuma begitu buka baca, karena kepengen tahu lebih banyak supaya bisa nanti mengalahkan orang-orang kita. Dia baca Alkitab. Waktu dia baca kitab pertama yang dibaca itu, Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah terus Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia pindah, dia percaya, hukumannya di penjara berapa lama? 6 tahun. Di penjara, dia kesaksian. Orang-orang yang di penjara itu, termasuk entah kepala atau apa orang yang di sana itu ya, yang jaga gitu, pernah nanya sipir ya, ya tanya sama Yusuf, kok lu pindah begitu, bagaimana, kenapa bisa pindah? Kan kamu udah gini, sayang dong ninggalin kayak gini-gini dan sebagainya, sekarang jadi malah sengsara. Dia cuma bilang, aku baca kitab orang Kristen, ya ini yang aku baca. Mana sini? Aku baca. Waktu orang ini baca, biasa aja, nggak ada apa-apa. Terus Yusuf Roni bilang begini, beda. Waktu aku baca, aku dipilih Tuhan. Waktu kamu baca, kamu nggak dipilih Tuhan. Jadi orang Kristen. Ditampar dia. Ya, kalau kita masih seperti sekarang ada. Jadi kalau ke gereja sekarang ini, datang sekarang, jangan merasa nyesal, rugi, ngapain gue capek-capek gini. Enggak percuma. Saudara bisa datang karena Tuhan kasih kesempatan karunia untuk bisa datang.
Orang-orang yang hadir di tempat ini masih ada bangku yang kosong dan saudara yang isi di bangku yang ada itu karena saudara orang pilihan untuk mengisi bangku itu. Siapa yang ingin menjadi orang pilihan Tuhan? Respon Tuhan. Respon Tuhan. Dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepada. Allah ngundang, Allah tawar. Saudara mau respon tidak? Saudara dipilih dan saudara nggak mau. Rugi. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, kita ini orang yang paling berharga dan mulia serta dikasihi Allah. Yesaya 43 ayat 4 bagian A berkata gini, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku ini mengasihi engkau. Perhatikan ya, ini kalimatnya gini. Kadang kita baca berulang-ulang tapi kurang paham. Oleh karena, jadi oleh karena itu ini alasannya. Oleh karena, jadi alasannya karena engkau apa? Berharga di mataku, Allah nilainya engkau berharga di mataku dan mulia. Maka koma, dan aku ini mengasihi engkau. Saudara kalau tidak berharga, tidak mulia. Dia dari atas gak mau turun, tinggalkan kenyamanan untuk mati buat saudara. Kalau orang gila di Gerasa itu tidak berharga dan mulia di pandangan Tuhan, sementara di pandangan dirinya sendiri dan di pandangan orang lain, bahkan keluarganya itu gak berarti. Tapi di pandangan Tuhan itu berharga dan mulia. Yesus datang ke Gerasa bukan karena kebetulan lewat. Maka iblis merespon, apa urusanmu? Belum waktunya aku, kenapa engkau datang sekarang? Jangan hukum aku, izin, boleh enggak? Aku pindah aja deh ke babi. Babi yang pemiliknya dirugikan. Hanya demi nyelamatin satu orang yang kelihatannya secara dunia enggak ada artinya. Artinya saudara jauh lebih dipilih Tuhan. Tadi kan sudah bilang, poin pertama apa? Saudara spesial. Kalau enggak spesial, enggak unik, itu enggak mungkin. Nah kemudian kan kita suka pilih barang-barang yang kita beli. Saya suka buatan Jepang kalau elektronik, bukan? Kemudian kan kita di sini banyak buatan mana? Biasanya paling banyak di pasar adalah made in China kan? Made in China. Kenapa kita nggak lebih suka made in China? Karena image-nya. Wah, barang-barang Cina itu, memang Cina itu paling hebat ya. Bisa apa aja dibuat ya. Di sini mahal, tapi di sana murah banget. Coba bayangin, ada barang yang 10.000 tiga, kan? 10.000 tiga. Waduh, itu gimana bikinnya? Itu udah kena pajak tuh. Kan? Udah kena pajak, udah kena untungan. Terus modalnya berapa? Pikir-pikir kan? Tapi ada juga yang luar biasa kan. Oh, Cina sampai bisa bikin matahari buatan loh. Itu kalau boleh dibilang, sebenarnya produk Cina itu nggak jelek-jelek banget sih, gitu kan ya. Tergantung, ada harga, ada kualitas, gitu kan. Ada harga, ada kualitas. Kalau kamu makin tinggi harganya, makin tinggi kualitasnya. Hidup kita, kalau kita mau berkualitas lebih lagi di mata Tuhan, harganya juga tinggi loh. Ikut Tuhan, kalau mau bayar harga lebih tinggi, Anda begitu berkualitas di mata Tuhan. Tapi kalau saya cuma mau santai, nyantai hidup, maunya saya, suka-suka saya, Anda mungkin barang murah. Berharga sih, masih tetap berharga. Semua yang kita gunakan hari-hari, di perabot rumah kan berharga juga buat kita kan. Gitu kan, ada yang saya punya apa tuh, masak yang itu apa namanya? Yang itunya masakan gini itu apa? Ya gitulah ya itu ya, gongsengan. Ya gue nggak tahu lah itu, pokoknya gongsengan, kan? Nah, kadang-kadang kan ada yang udah hitam kan,
udah mulai kurang bagus kan dibanding yang begitu baru kan. Tapi kan tetap buat saya berharga. Dibanding yang baru, tentu yang baru kan lebih bagus. Tapi walaupun saya udah kayak gitu tetap buat saya berharga. Ibarat itulah begitulah orang-orang nih di sini gitu loh di mata Tuhan. Ada yang benar-benar wah new brand begitu kan. Produk baru rilis begitu. Harga naik tinggi. Ada yang sudah diskon 50%, ya kan? Ada yang sudah gini ya, udah yang sell gitu ya. Ya enggak apa. Tapi di mata Tuhan tetap bermulia. Dan karena itu dia mau ini. Nah, sekali lagi kita lihat di sini, tergantung buatannya. Kalau mesin, mana yang paling hebat? Biasanya Jerman ya. Elektronik, ini kan. Kalau mobil yang kuat, biasanya yang suka ditabrak-tabrak itu Amerika begitu kan ya. Harga murah ditabrak-tabrak kan, kalau film kan begitu kan ya. Jebret-jebret begitu kan. Kayak gitu. Tergantung. Nah, kita ini bukan buatan Cina. Kan? Kita ini bukan buatan Jerman, kita ini buatan made in Allah. Jadi begitulah. Dan seharga berapa kita nilai diri kita? Seharga Tuhan berkorban buat kita. Seharga darah Yesus. Nih perjamuan. Maka ditulis Alkitab, kamu telah dibeli dengan harga yang mahal. Dengan darah yang mahal. Ini bukan barang murahan. Saudara, bukan barang murahan. Secara fisik duniawi orang boleh menilai rendah. Ada banyak orang bisa sesama kita perlakukan satu sama lain cuma karena melihat diri kita siapa. Gini, yang kaya, yang begini diperlakukannya, wah kayak gimana begitu loh. Tapi di mata Tuhan, yang terendah itu tetap berharga. Dan yang terendah jika dihina, maka dia menghina penciptanya. Dan siapa yang memperlakukan baik orang-orang yang terhina tadi, dia sudah melakukannya buat Allah katanya. Jadi begitu indahnya, seperti uang kita itu punya nilai. Jadi makanya kita sebenarnya di dalam diri kita punya nilai, value. Mungkin harga kita rendah, tapi nilai diri kita enggak rendah. Kalau cuma harga itu, sesaat kok. Kita ini sebenarnya sudah ditetapkan harganya berapa. Kalau nominalnya 100.000, ada nominal 50.000, ada nominal 10.000, maka harga tadi akan tetap sama harganya. Karena dia memiliki nilai seharga itu. Saudara dicipta seharga berapa? Apakah saudara uang kertas 100 ribuan yang nominal terbesar sekarang ada? Atau saudara yang cuma 1.000? Atau gope logam. Ini tahan banting nih yang ini. Begitu kan? Banting begitu. Enggak suka lecek karena logam begitu kan. Kalau kertas dia suka lecek begitu. Tapi bagaimanapun leceknya kita, kadang sedikit sobek, nilainya enggak berubah bukan? Dan orang tetap menginginkannya. Dan bisa tetap berguna. Hidup kita sama kok. Mungkin hidup kita ada yang seperti itu. Tapi tetap berharga di mata Tuhan. Nah, jauh lebih dari itu slide nih. Ya, kita ini lebih dari emas, lebih dari berlian, lebih dari permata, lebih dari segalanya. Karena Alkitab menempatkan kita ini diperlakukannya seperti biji matanya. Sekarang kalau ada orang yang ditawar, biji matamu ku beli. Ada orang yang buta, saya beli sekian miliar, mau tukar kehilangan penglihatan, kemudian cuma dapat kayak begitu. Sebagian kecil orang yang susah hidupnya, ada juga yang jual organ tubuh. Dia nggak paham potret dirinya. Dia nggak paham nilai diri. Tapi kita bisa lihat di sini, kita diperlakukan Allah seperti biji matanya. Zakaria pasal 2 ayat 8b berkata, sebab siapa yang menjamah kamu, berarti menjamah biji matanya. Kalau berani jamah biji mata Tuhan, tahu sendiri ngeri. Jadi artinya
menggambarkan bagaimana seperti di Ulangan 32 ayat 10, dikelilinginya kita, diawasinya, dijaganya, dilindunginya sebagai biji mata. Jadi seburuk apapun kita hari ini, kita tetap jadi biji mata. Anda nggak perlu takut, Allah lindungi. Kalau hari ini masih bisa hidup, setelah melewati masa-masa genting, ketika kita berada di situasi pandemi, di antara rekan lain, yang lain sudah dahulu, saudara masih tinggal sekarang ini. Rencana Tuhan belum selesai. Allah belum selesai urusannya dengan saudara. Dia masih banyak yang harus dikerjakan di dalam diri saya dan saudara. Dan dia tetap mampu menjaga kita seperti biji mata. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata. Dengan apa aku balas? Siapa kita? Sekarang saya punya kesimpulan. Ingat, hafal? Yang pertama siapa kita? Orang yang spesial dan unik. Jadi nggak perlu banding-bandingkan ya. Kan memang Tuhan ciptakan itu berbeda-beda. Ya, nggak perlu banding-bandingkan. Aku dengan dia. Ingat, Tuhan punya rencana pribadi unik sekali dengan diri saudara dan hidup saudara. Kemudian yang kedua, saya ini orang yang terdekat. Jadi jangan pernah jauh. Karena engkau orang yang terdekat. Kalau saya punya orang terdekat, yang terdekat itu menjauh, sakit. Sakit. Kalau orang yang terdekat tidak mau dekat dengan saya, sakit juga. Serius beneran. Serius. Sama seperti kalau saya dekat sama anak-anak, ya kan ya, mangan nggak makan, asal ngumpul begitu kan ya. Artinya begini, maksudnya bukan kita dibikin jadi susah, maksudnya itu adalah yang jauh lebih penting kamunya tuh bukan cuma urusan perut. Begitu loh. Ya kan? Saya kepengen, walaupun Lydia itu anak angkat saya marah kalau orang suka memperlakukannya kayak apa. Karena buat saya pribadi, udah seperti anak kandung. Doa saya tahu nggak? Bahwa saya berharap bisa diperlakukan seperti keluarga orang tua kandung. Jadi kalau saya pribadi, kalau saya begini, saya berempati itu sama Tuhan. Kalau saya diadopsi, kita ini orang Kristen, adopsi. Kristen adopsi loh. Kristen aslinya itu Israel. Bukan Kristen. Umatnya Allah itu Israel. Tapi Israel ini sampai sekarang masih belum percaya Yesus loh. Ya, sebagian besar itu belum percaya Yahudi. Ya. Jadi yang seharusnya aku pilih malah nolak aku, maka itu sebabnya dia kasih yang lain. Nah kalau yang lain tadi dibilang, kalau lu lebih belagu-belagu, yang asli aja gua nggak sayang-sayang, apalagi lu. Gitu. Jadi kita ini berada dalam ancaman. Kalau belagu-belagu, lewat. Paham ya? Paham ya? Jadi posisi kita itu bukan posisi aman. Kita ini cangkokan. Cangkokan loh. Jadi harusnya ngerti itu. Ya, kita itu orang pilihan, bukan orang ini. Dan kita ini orang yang paling berharga. Jadi mulai sekarang, potret diri kita nggak boleh ada yang merasa rendah diri. Allah minta kita rendah hati, bukan rendah diri. Yang cuma boleh rendahkan dirinya itu kepada Tuhan. Nggak boleh merasa minder. Karena orang yang minder itu belum memahami siapa dia sebenarnya di mata Tuhan. Tapi orang yang memahami, maka dia pasti meresponnya dengan rendah hati. Kenapa? Itu nanti selanjutnya. Saya masih ada 2 slide yang cukup dalam bahasannya. Jika demikian, apa yang harus kita lakukan? Ada beberapa yang saya mau sampaikan. Tidak kita lanjutkan, tapi setidaknya ini kesimpulannya. Dan saya berharap setelah kita paling tidak sudah tahu potret diri kita, maka kita bisa memperlakukan diri sendiri seperti Tuhan memperlakukan kita. Amin. Tuhan berkati. Mari kita bangkit diri.